Orang-orang dulu bilang kalau malam biasanya setan lalu lalang. Ternyata itu benar. Kejadian itu aku alami ketika aku di suatu kampus swasta yang ada di Bandung. Sebelumnya, perkenalkan, aku adalah salah satu mahasiswa teknik di kampus swasta yang ada di Bandung. Dan pengalamanku ini terjadi ketika 3 tahun silam. Pada saat itu, aku berada di kampus jam 8 malam untuk janjian dan bertemu dengan kawan-kawanku yang berjumlah 3 orang. Waktu itu, kampus masih terasa cukup ramai. Aku putuskan untuk menunggu di kantin yang berada di dalam kampus. Setibanya di kantin, aku mencari tempat duduk yang kosong dan aku melihat masih banyak orang yang sebagian besarnya merupakan anak teknik yang sedang asistensi dengan asisten dosennya. Setengah jam pun berlalu. Teman-temanku datang, walaupun mereka terlambat setengah jam, namun masih bisa kumaklumi karena teman-temanku rumahnya cukup jauh dari kampus. Ketika aku dan teman-temanku telah berkumpul, seperti biasa, kami mengobrol banyak hal. Ketika kami sedang asik mengobrol, salah satu temanku melihat lift dan tiba-tiba membicarakan mitos kuntilanak merah yang ada di lift tersebut. Konon katanya, ada kuntilanak merah yang pernah menampakkan diri di lift tersebut. Lalu teman-temanku melanjutkan cerita bahwa dulu pernah ada seorang mahasiswi yang sedang iseng mengambil foto mirror selfie di lift tersebut. Lalu ketika foto itu dicek, pada salah satu sudut cermin terdapat foto penampakan kuntilanak merah. Padahal mahasiswi itu mengambil foto di lift itu sendirian. Aku dan teman-temanku cukup dibuat merinding karena cerita tersebut, dan hal yang membuatku lebih merinding lagi yaitu aku kebelet ke toilet. Maka dari itu, aku pun pergi ke toilet sendirian. Ketika aku di dalam toilet, aku merasa ada sesuatu yang membisiku dari sudut ruangan. Aku pun panik. Lalu aku pun melihat di sekitar dan tanpa kusangka, yang membisiku adalah sesosok mesin pengharum ruangan. Hal ini pun tidak menakutkan sama sekali. Selesainya aku dari toilet, aku kembali berkumpul dan melanjutkan mendengarkan cerita dari teman-temanku. Salah satu temanku pun bercerita, dulu di lantai 6 pada suatu gedung pernah ada penampakan sesosok pria yang berjalan melewati kelas dan tiba-tiba menghilang. Padahal pintu-pintu telah dikunci. Lama-kelamaan, aku merasa bahwa cerita ini sudah tidak masuk akal dan cukup konyol untuk diterima secara logika. Aku pun menantang teman-temanku untuk bermalam di kampus. Dan kebetulan besok adalah hari Minggu. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Sayangnya, teman-temanku tidak ada yang berani melakukannya. Maka dari itu, aku sendirilah yang bermalam di kampus ini. Jam menunjukkan pukul 11. Dan kantin kampus mulai terasa sepi. Teman-temanku memutuskan untuk pulang. Dan aku bermalam di kampus ini. Ketika aku mulai bermalam di kampus ini, aku tetap berani dan hanya berpikir bahwa cerita ini hanya karangan untuk menakut-nakuti mahasiswa yang punya jadwal malam di kampus ini. Aku pun menunggu di kantin sembari sesekali aku berkeliling kampus untuk membuktikan apakah
yang diucapkan oleh temanku benar atau hanya karangan semata. Ketika aku berkeliling, aku melihat banyak gedung yang sudah dipadamkan lampunya dan terasa benar-benar gelap. Pada jam 12 malam, lift pun dipadamkan oleh karyawan sekitar karena sudah tidak mungkin ada yang menggunakan lift. Aku pun terpikirkan ide untuk menaiki tangga di gedung yang diceritakan teman-temanku suka terjadi ada penampakan. Di gedung yang aku telusuri, gedung tersebut memiliki 6 lantai dan 1 basement yang merupakan kantin. Ketika aku menaiki tangga hingga lantai 3, aku tidak melihat ada hal yang aneh. Namun, setelah aku menaiki lantai 4, kakiku terasa ada yang menyentuhnya. Dan seketika, aku melihat ke arah bawah. Ternyata, aku melihat bayangan hitam yang panjang bagaikan telah menungguku. Dan ternyata, itu adalah tali sepatuku dan aku mengikatnya kembali. Perjalanan pun aku lanjutkan. Ketika aku sudah sampai di lantai 6, kondisi di ruangan itu sudah gelap dan terasa ngeri untuk masuk ke ruangan tersebut. Lalu aku putuskan untuk menghubungi teman-temanku dan aku melihat jam sudah menunjukkan pukul 1. Di dalam chat, teman-temanku menyuruh untuk aku tidak nekat melakukan karena berbahaya. Dikarenakan aku merasa sudah nanggung, aku memberanikan diri untuk memasuki lantai 6. Namun, ketika aku ingin membuka pintu, terasa ada yang menahannya dan ternyata pintu itu dikunci. Dikarenakan hal tersebut, aku putuskan untuk membatalkan penelusuran ini. Dan aku pun pulang. Namun, aku tidak berani karena aku takut begal. Dari kejadian ini dapat disimpulkan bahwa yang disebut setan adalah begal. Wow!